Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wal ifada wal istifada wal hatta la tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa tilata ala al-huda wa du'a ila al-khair al-mardati ila thawabih. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi ad-darin amin ila an qala al-imam Abdurrahman ad-Dibai radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib. Wahai Allah, bersalawatlah engkau kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, ampunilah semua orang yang berdosa. Ini Masya Allah doa daripada Al-Imam Abdurrahman ad-Dibai. Ya, beliau mendoakan, ya, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar orang-orang yang berdosa diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya Rabbi la taqta raja. Wahai Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, wahai Tuhanku, la taqta, jangan engkau putuskan rajana, harapan kami. Jangan diputus harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita hanya meminta, hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita cuma Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang menentukan segala-galanya. Makanya kita selalu berharap baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku ini menurut prasangka daripada hamba. Ya, prasangka kita baik, Allah akan baik kepada kita. Tapi prasangka kita buruk kepada Allah, ya, Allah akan buruk kepada kita. Ya, makanya kita selalu berhusnudzan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka daripada hamba-Ku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, beliau ya mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala juga agar tidak memutus daripada harapan-harapan kami. Ya Rabbi, ya Sami' du'ana, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, ya Sami' du'ana, wahai Zat yang maha mendengar daripada doa-doa kami. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepada aku, maka aku akan ijabah doa kalian. Tapi dengan satu syarat, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wad'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dan kalian harus yakin doa kalian diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak yakin dengan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sampai memble, ya nggak bakal dikabul doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus yakin semua doa kita ini dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mendengar, Allah maha menjawab. Ya, makanya di Asmaul Husna yang tadi kita baca, ya mujib jalla jalalu, al mujibu jalla jalalu, wahai Zat yang mengijabah doa-doa. Nah, Allah selalu mengijabah doa-doa hambanya. Ya, kemudian ya Rabbi balighna nazuru, wahai Allah subhanahu wa ta'ala, balighna, sampaikan kami ya untuk berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kita bisa pergi haji, bisa pergi umrah, bisa berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beruntung orang yang sudah pernah haji, pernah umrah dan berziarah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa melepas kangen, melepas rindu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada beberapa daripada sebagian kecil kaum muslimin, ya kalau sudah berhaji, berumrah, mereka nggak mau ziarah kepada baginda Nabi Muhammad. Ada apa ziarah, dia bilang? Ya, ziarah kepada orang yang mati nggak bakal diterima, ya, nggak bakal berpahala kata mereka. Tapi hakikatnya mereka tidak mau ziarah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hakikatnya mereka baginda Nabi SAW nggak mau melihat wajahnya di dunia. Na'udzubillah. Apalagi di akhirat, boro-boro orang-orang yang demikian mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyontohkan kok berziarah. Ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya inni nahaitukum an ziyaratil qabri ala fazuruh. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Kapan? Waktu masih di Mekah.
karena orang Muslim waktu itu imannya masih belum kuat. Tapi tatkala di Madinah, ala fazuruha, sekarang ziarahilah kubur-kubur kalian, fazuruha. Bahkan baginda Nabi SAW ya menyontohkan beliau sering pergi ke Uhud, ya berziarah kepada para pahlawan Uhud, mendoakan, termasuk paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian ziarah ke Baqi, bahkan setelah beliau tatkala sakit, ya sebelum beliau wafat, ya beliau memaksakan diri minta dipapah oleh Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib untuk berziarah ke Baqi. Sampai di Baqi, ya beliau mendoakan sahabat-sahabat yang telah mendahului beliau. Nah, ini sebagian Nabi SAW menyontohkan berziarah. Ya, ziarah itu tidak bid'ah, tidak musyrik, tidak. Ya, bahkan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian, ya Rabbi taksyana binuri, ya Allah, liputilah kami dengan cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan berkat kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, kita selalu mendapatkan cahayanya baginda Nabi Muhammad. Cahaya baginda Nabi Muhammad, ya baginda Nabi Muhammad hadir ke tengah-tengah kita. Ya hadir di antara kita. Cahaya beliau, ruhaninya beliau hadir. Bahkan ada seorang nanya, Beb, kalau bulan Maulid itu, ya bagaimana? Kan di sana Maulid, di sini Maulid, di sini Maulid. Kan baginda Nabi katanya hadir di majlis-majlis Maulid. Berarti baginda Nabi bisa menjadi banyak? Ya tidak. Baginda Nabi itu ibaratnya seperti matahari atau rembulan. Ya kalau ada majlis-majlis yang membaca Maulid, ya semuanya bisa melihat baginda Nabi SAW. Baginda Nabi bisa mengayomi semuanya, bisa mendatangi semuanya. Karena yang lain melihat majlis-majlis tersebut, orang-orang yang hadir di majlis tersebut bisa melihat baginda Nabi Muhammad SAW seperti bulan, seperti matahari yang menyinari bumi. Itulah bal adwa'u minal qamar, baginda Nabi malah lebih terang daripada bulan, daripada matahari. Makanya baginda Nabi itu tidak ada di dalam syama'il ya baginda Nabi SAW, beliau tidak berbayang, nggak punya bayangan seperti kita. Dikatakan oleh para ulama, kenapa baginda Nabi nggak berbayang? Karena cahaya beliau lebih terang daripada cahaya matahari. Ya bahkan ya menurut para ulama, karena saking terangnya baginda Nabi Muhammad SAW, cahayanya melebihi daripada matahari, makanya di matahari ada titik hitam di tengah-tengah matahari. Kata ulama, apa itu? Itu bayangan bumi karena cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini titik hitam di tengah-tengah matahari. Ya kalau kita belajar waktu SMP ilmu bumi, ya geologi, kemudian planet-planet itu dipelajari, matahari tengah-tengahnya ada titik hitam. Apa itu? Bayangan bumi karena pancaran, kata ulama, pancaran sinarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan baca maulid, baca sholawat, kita selalu diliputi ya oleh cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya Rabbi hifdzanaku aman, ya Allah kami berharap penjagaanmu dan keamanan darimu ya Allah. Nah ini Imam Abdurrahman Ad-Dibai mengharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya Rabbi waskinna jinanak, ya Allah tempatkanlah kami di surga-surgamu ya Allah. Ya Allah mempunyai surga, ya ada tujuh surga. Ya beliau meminta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah letakkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya Rabbi ajirna min adzabik, dan selamatkan kami daripada nerakamu ya Allah. Daripada adabmu ya Allah, atau nerakamu ya Allah. Minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya Rabbi warzuqna syahadah, ya Allah berilah kami berilah rezeki kepada kami wafat dalam keadaan syahid. Ya karena orang yang mati syahid itu ya yadkhulunal jannata bighairi hisab, tanpa hisab. Kalau orang sudah mati syahid. Dan syahid dibagi menjadi 3. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah, wafat, dia syahid dunia dan akhirat. Nggak usah disolatin, nggak usah dimandikan, pakai pakaian yang ada darahnya bekas dia berperang, langsung dikuburkan. Dia syahid dunia akhirat. Di akhirat dia dapat pahala syahid. Ada syahid dunia,
Syahid dunia ini orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala tapi niatnya untuk rampasan perang, untuk hal-hal yang bersifat dunia. Dia mati syahid, terbunuh. Ya, dia disolatkan apa? Dia tidak disolatkan, tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, tapi di akhirat dia tidak dapat pahala syahid. Kemudian ada syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid dunia wal akhirat. Apa? Di antara kita banyak yang saudara-saudara kita yang wafat dalam keadaan syahid dunia dan akhirat karena tidak ada medan perang lagi sekarang. Lawan orang-orang kufar tidak ada lagi. Ya. Makanya ada syahid dunia akhirat. Seperti apa? Orang yang ibu-ibu yang melahirkan wafat, ini syahid dunia akhirat. Di dunia diurusi seperti mayit-mayit biasa kaum muslimin, kemudian di akhirat dia dapat pahala syahid. Kemudian siapa? Ya, di antaranya thalabul ilm. Ya, orang-orang yang menuntut ilmu, ini juga syahid akhirat. Orang yang tenggelam, orang yang terbakar, orang yang terkena benda keras. Ya, orang yang sakit perut tahu-tahu mati. Nah, ini syahid dunia, syahid akhirat. Di dunia di akhirat mendapatkan pahala syahid. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab. Mereka masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab lagi, enggak pakai dihisab. Dan bahkan ya orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid itu nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka cintai. Yashfa'u yaumul qiyamah asy-syuhada al-anbiya, tsumma syuhada, tsumma al-ulama. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti pada hari kiamat yang bisa memberikan syafaat pada hari itu adalah para nabi, para rasul, para orang-orang yang wafat dalam keadaan syahid, kemudian para ulama. Ya, mereka akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka cintai. Makanya nggak boleh jauh-jauh kita daripada ulama. Ya, biar kita dapat syafaatnya ulama. Ya, kemudian kita lanjutkan. Ya Rabbi, hitna bis sa'adah. Ya Allah, liputilah kami dengan kebahagiaan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala beliau agar kita semuanya selalu diliputi kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, baik kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan akhirat. Kemudian ya Rabbi waslih kulla muslih. Ya Allah, perbaikilah orang-orang yang suka memperbaiki. Ya, orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar, perbaiki mereka. Ya, tunjukkan jalan mereka, jalan yang benar agar bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Nah, ini doa beliau. Kemudian ya Rabbi waqfi kulla mu'ti. Ya Allah, cukupkanlah setiap orang yang menganiaya kami. Ya, memang kita kalau seorang dianiaya kita dapat pahala, tapi cukup ya Allah. Ya, kita minta kepada siapa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang usil, daripada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Cukup ya Allah. Kemudian ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Ya Allah, kami menutup maulid ini bil musyaffa dengan menyebut orang yang diberikan syafaatul uzma, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya menutup maulid ini dengan maulid syair, maulid ini ya dengan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba taghfir li kulli hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بك
كل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الدش الشعب والحمد لله في البدء والتناهي ربنا بارك علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي بقنا بقي علينا قربتنا في ديننا كل تذكر ربي بقنا وفي كل ما ترتضيك وانا بأنك رحمة ورزق لكل حال دائما وخير أنتيا على من أحضر بالخير ونكون كل شيء ربنا سلنا كل شيء ونكون ربي رواقين ربي رضا منك الويون وقدنا ربنا كل دين قبل التدين نصرنا ونكبر والصلاة كرم ستر وصلاة الله تكشف مصطفى ونال الحق دعنا ونفى بكتاب في لنا الشيشف على عليك بشرفة ولا صاحب المصاب القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسر في رضاك ورتولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف امرك وعصاك واسمنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ولكم منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.